Bela Papua Barat, Veronica Koman dapat penghargaan HAM dari Australia. Pengacara HAM aktivis hak asasi manusia Veronica Koman dianugerahi penghargaan HAM Sir Ronald Wilson oleh Dewan Australia untuk Pembangunan Internasional. Equid menyerahkan penghargaan itu kepada Veronica Koman pada konferensi tahunan pada Rabu malam di Sydney. Penghargaan tersebut diberikan atas kerja keras Veronica Koman dalam mengungkapkan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Khususnya belasan orang yang tewas di tangan pasukan keamanan dan 22 tahanan politik yang dituduh melakukan pengkhianatan. Saya berharap penghargaan tahun ini akan meningkatkan kesadaran di Australia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh orang Papua Barat dan penolakan selama puluhan tahun atas hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri, tambahnya. Ketika pemerintah melakukan pemadaman internet di tengah panasnya aksi baru-baru ini di Papua Barat, Veronica Koman menyeluarkan atau menyebarluaskan informasi di media sosial tentang situasi di sana, yang kemudian berfungsi sebagai sumber utama pemberitaan bagi dunia luar. Dikutip dari Mirage News, Veronica Koman pantas diberi penghargaan karena karya-karyanya, seperti memberikan bantuan hukum untuk orang Papua Barat, menyelidiki dan mendokumentasikan kasus-kasus dan berbagi cuplikan serta informasi tentang pelanggaran HAM di Papua Barat. Veronica Koman dinilai telah menunjukkan keberanian untuk terus membela hak asasi orang Papua Barat dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, meskipun ia sendiri harus berhadapan pelecehan dan intimidasi yang terjadi terus-menerus. Penghargaan ini mewakili kekuatan dan keberanian semua orang yang membela hak asasi orang Papua Barat yang tidak akan dibungkam dan yang akan bekerja hingga menjangkau seluruh dunia, di mana hak asasi manusia semua dilindungi dan ditegakkan. Katanya lagi. Veronica Koman diketahui telah menerima ancaman pembunuhan dan tuduhan menjadi pengkhianatan serta dituntut atas tuduhan penyebaran informasi palsu dan memprovokasi kerusuhan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Pihak berwenang di Indonesia bahkan telah meminta Interpol untuk mencari Veronica Koman dengan memberikan pemberitahuan merah dan mengaktifkan ekstradisinya. Namun, Equid justru mendukung pemerintah Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (PBB) agar Indonesia membatalkan semua tuduhan terhadap Veronica Koman dan melindungi hak-hak Veronica Koman serta semua orang yang melaporkan peristiwa di Papua Barat. Equid juga mendukung seruan OHCHR untuk melindungi hak-hak semua orang untuk melakukan aksi damai. Kami menyuruhkan kepada pemerintah Australia untuk memberi Nona Koman berlindung yang menjadi haknya sebagai pembela hak asasi manusia, sejalan dengan rekomendasi dari kantor PBB Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pemerintahan Australia yang juga mendorong Indonesia untuk membatalkan semua tuduhan terhadap Koman dan untuk melindungi kebebasan berekspresi semua orang yang melaporkan protes di Papua Barat, lanjut Purcell. Equid pun menyambut baik undangan dari Indonesia untuk menjalankan misi ke Papua Barat dari Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia dan menggemakan pengumuman penting Forum Kepulauan Pasifik pada Agustus, di mana forum tersebut sangat mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan waktu kunjungan dan demi laporan berdasarkan fakta dan informasi mengenai situasi di sana. Penghargaan hak asasi manusia Sir Ronald Wilson diberikan setiap tahun kepada individu atau organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk memajukan HAM. Menyusul kematian Sir Ronald Wilson pada tahun 2002, penghargaan dari Equid ini diciptakan untuk menghormatinya. Sir Ronald diberikan atau dilaporkan Mirage News adalah seorang juru kampanye yang bersemangat menyuarakan HAM, melakukan penyelidikan penting tentang pemisahan anak aborigine atau aborigin, dan pendudukan Kepulauan Selat Torres dari keluarga mereka yang menghasilkan laporan pada tahun 1997, yaitu Bringing the Home atau membawa mereka pulang. Sir Ron Wilson, ACKBE MCMGKC, menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Australia, Presiden Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Kesempatan sampai 1997 dan menjadi Presiden Equid sejak 1998 hingga tahun 2001. Sebelum Veronica Koman, penghargaan ini diterima antara lain oleh Behrouz Boochani tahun 2018 dan juga Dewan Referendum dan juga mantan Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Australia Profesor Gillian Triggs. Anggota KKB Papua tewas saat hendak ambil bahan makanan kena perangkap jitu TNI Polri. Kelompok kriminal bersenjata Papua KKB menjadi momok berbahaya bagi orang Papua Indonesia. Bahkan aksi mereka kerap menyasar warga sipil tak berdosa. Hal ini membuat TNI Polri bekerja lebih keras ketika ditugaskan untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh KKB Papua. Simak berikut ini kisah tragis anggota KKB. Tak ada yang bisa mengkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua tetap melancarkan aksi kejamnya.
Jika tidak berhadapan dengan prajurit TNI Polri, maka anggota KKB Papua tak sungkan-sungkan menghabisi warga sipil. Dengan berbagai alasan, mereka melancarkan aksinya untuk membunuh warga kejaman atau secara kejam. Kebengisan anggota KKB tersebut sudah dilakukan berulang kali di berbagai tempat Papua. Mereka membunuh lalu lari masuk ke hutan. Karena faktor itulah, sehingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak henti-hentinya menerjunkan personel ke daerah bergejolak itu. Pasti membelah hutan belantara, menaklukkan lembah dan ngarai yang ditemui sepanjang jalan. Sikap prajurit ini untuk membendung gerakan KKB yang terus melancarkan perang gerilya di Papua. Dari sebuah video yang viral di media sosial terlihat bahwa hari itu cuaca sedikit cerah, cahaya mentari agak menyengat walau jarum jam baru menunjukkan 10.00 WIT. Meski karanya menteri atau mentari demikian membara, namun para aparat berseragam loreng ini tak selangkah pun bergerak mundur. Mereka tetap maju apapun risikonya. Dan tak kala masuk ke kampung yang dituju, dari kejauhan masyarakat terlihat larut dalam kesibukan. Ada yang berkumpul di luar rumah dan lainnya terlihat pulang membawa barang ke Honai. Sepintas kilas tak ada yang aneh di kampung tersebut, apalagi warga juga tampak familiar menyapa anggota TNI Polri yang baru tiba di tempat itu. Meski umumnya warga akrab dengan TNI Polri, tapi tak berarti semuanya suka dengan aparat keamanan. Ada juga yang mendua hati dan itu terlihat dari sikapnya terhadap TNI Polri. Dari tatapan mata itulah diketahui bahwa kampung tersebut masih ada mata-mata KKB. Ada warga yang rela menjadi pesuruh untuk menginformasikan keberadaan TNI Polri di kampung tersebut. Tumpukan barang ini memang diduga berisi bahan makanan yang mungkin disiapkan untuk KKB Papua. Karena dari informasi yang dihimpun hampir 3 minggu lamanya, KKB tak mampir lagi di kampung tersebut. Sementara area pembukitan tak jauh dari kampung itu ada semacam tandala atau tanda kalau di pinggir hutan tersebut akan datang anggota KKB. Kepastian tentang ini diperoleh prajurit TNI Polri dari seorang pria yang hari sebelumnya datang ke pos keamanan sekedar silaturahmi. Dari pria itulah diketahui bahwa pada hari tersebut akan ada anggota KKB yang datang mengambil bahan makanan sebagai bekal untuk berjuang melawan TNI Polri. Atas informasi itulah sehingga ketika kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri melewati tempat yang dituju, sang pria tersebut, para prajurit pun melompat turun dan langsung masuk hutan. Sementara kendaraan itu terus melaju kencang. Ini sesuai rencana yang telah dibahas sebelumnya bahwa di tempat itu para pria bersenjata akan dijebak agar tak lagi